Ada pertanyaan nih, Dok, apakah trauma persalinan yang pertama ini bisa menyebabkan persalinan berikutnya jadi postterm nih, Dok? Yuk kita bahas bersama saya, Dr. Olive, spesialis obgyn. Nah, ini suatu kondisi yang sangat berbeda ya. Trauma persalinan yang pertama bisa menyebabkan pasien menjadi cemas, takut. Ketika nginget masa-masa waktu persalinan, mungkin dia jadi cemas, bener-bener rasanya traumatik berat. Kita namakan post-traumatic stress disorder. Nah, itu biasanya lebih ke dari psikologis pasien, mental pasien, bahkan untuk hamil lagi yang berikutnya kadang-kadang pasien menjadi takut karena udah adanya trauma dari persalinan yang sebelumnya. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda dari kehamilan postpartum. Kehamilan postpartum itu adalah kehamilan yang sampai 42 minggu ke atas. Nah, di mana kehamilan postpartum ini bisa menyebabkan komplikasi pada bayi, bayinya bisa besar, bisa harus nicu, bayinya bisa susah bernafas, di dalam, bisa juga terjadi asfiksia atau bahkan sampai bayinya bisa meninggal. Nah, itu bisa terjadi komplikasi pada ibu dan juga janinnya. Nah, ini memang suatu kondisi yang berbeda. Tapi pasien dengan postpartum ini, misal kehamilan yang pertama nih, pasien dengan postpartum, otomatis dengan berbagai komplikasi, si mumps-nya ini bisa terjadi trauma persalinan, bisa terjadi post-traumatic stress disorder juga. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kehamilan berikutnya postpartum adalah kehamilan pertama yang mungkin postpartum juga. Jadi memang malah sebenarnya kehamilan postpartum ini yang bisa menyebabkan komplikasi pada mumps dan baby ini bisa menyebabkan trauma persalinan, dimana bisa menyebabkan post-traumatic stress disorder yang menyebabkan moms ini sangat cemas, jadi sangat bisa baby blues, jadi bahkan takut ketika mengingat kejadian waktu persalinan yang pertama. Nah, ini harus dibawa bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Jadi untuk moms, kalau emang sudah mengalami trauma persalinan, sebaiknya tetap harus konsul ke dokternya, ke dokter obgynnya ya, karena untuk menanggulangi supaya kehamilan keduanya ini moms nggak sampai trauma berat, karena semua itu bisa diatasi. Kita bisa multidisiplin approach dari dokter obgyn, dari keluarga support, dari psikolog atau psikiater, sehingga moms bisa memiliki kualitas hidup yang lebih optimal, memori yang baik tentang persalinan, kualitas yang baik tentang kehamilan berikutnya. Jadi nggak terlalu overthinking, karena bayangin kalau selama hamil overthinking, cemas, stres, itu ngaruh banget loh ke babynya loh. Pasti hormon kortisolnya akan meningkat. Jadi membuat malah ada kemungkinan yang terburuk kepada babynya. Jadi semangat selalu moms, kalau emang terjadi trauma persalinan tetap harus diatasi dulu ya. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye bye, see you.